Ada budget pacaran? Ada, pasti ada dong. Iya. Cuman itu dadakan, Oke. gitu kan. Bingung berapa Gaji bulan. sekarang ya, Bang, ya. Terus habis itu Gaji kita gimana? Udah gajian besoknya habis. Habis. Nah, habis itu gimana gitu kan? Hai great people, jumpa di episode spesial Liquid kali ini, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana bersama saya Cindy Anggraini. Apa kabar semuanya? Pasti udah cuan kan? Karena IHSG kan recently menghijau ya. Tetap berinvestasi great people dan semoga cuan terus mengikuti kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau sudah 3 dekade berpengalaman di dunia investasi dan bahkan sudah memimpin investasi di beberapa perusahaan besar ya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita sambut Bapak Putut Endro Andanawari, Direktur Investasi BNI Asset Management. Semangat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik, Cindy. Thank you ya, Pak, udah ngeluangin waktu di saat jadwal Bapak yang sangat sibuk. Sama-sama, senang juga kok. Oke, kita mau sharing Pak, jadi mungkin lebih santai ya kayaknya sekarang. Kita sharing aja tentang pengelolaan keuangan nih. Oke. Kan Bapak sangat berpengalaman di dunia investasi ya. Pasti pengalamannya udah banyak dalam mengelola keuangan. Sebetulnya ceritain dikit deh Pak, awal mula pengalaman Bapak ngelola uang sendiri tuh kayak gimana sih dulu? Dari dulu sampai sekarang. Sedih nih. Oke, jadi pengalaman kalau boleh flashback gitu ya. Yaitu kalau sekarang belajar, saya belajar dari buku, bisa dari pengalaman atau dari orang lain gitu ya. Tapi kalau lihat sejarah gitu dulu, mungkin dulu kecil ingat gitu belajar mengelola uang gitu istilahnya. Pertama kali kenal harus mengelola uang tuh tiba-tiba dikasih ibu uang saku. Tapi uang saku itu tiba-tiba nggak cuma datang dapat gitu aja. Dikasih lagi, kalau dikasih harus ngasih catatan. Jadi ternyata orang tua atau ibu saya tuh nanemin disiplin mencatat pengeluaran in a way gitu. Waktu itu buat beli shampoo, beli sikat gigi harus ditulis. Dan kalau saya nggak buat, uang bulanan tuh nggak dikasih. Jadi ternyata kalau dibelajarin sekarang, oh ternyata pelajarannya kalau mau ngelola keuangan tuh pertama kali harus dicatat dulu kali ya. Waktu itu gitu ya, SMP gitu kan, SMA juga, seneng main gitu ya. Nggak pernah mikir tuh, susah ngelola uang segala macam, pokoknya kan dikasih orang tua. Istilahnya kalau orang investasi sekarang tuh kayak apa, lender of the last resort, ya kan. Orang tua tuh istilahnya nggak pernah habis duitnya, tinggal kita minta aja gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, belajar, oh nyatet gitu. Itu jadi dari pengalaman gitu kan. Berarti jajan bakso juga dicatat Pasti ya? dicatat, saya dicatat. Nah itu dilihat sama ibu gitu kan, waktu itu beli apa aja, tapi ternyata pelajarannya harus dicatat gitu. Kita cuma nyatat aja nggak ngerti waktu itu. Terus udah jalan, masuk mahasiswa, dikasih uang saku segala macam sama. Tapi yang ada kejadian apa? Istilahnya dompet itu kalau zaman dulu itu dompetnya itu 30 koma. Jadi setiap kali dikasih uang saku tanggal 30, habis itu koma, habis gitu kan. Bingung berapa Gaji bulan. kita sekarang ya, Bang, ya. Terus habis Gaji itu kita gimana? Udah gajian besoknya habis. Nah, habis itu gimana gitu kan. Kebetulan ada temen kos-kosan diajarin. Ini loh cara ngatur keuangan itu di budget. Oh, dari dulu orang tua nyatet, itu di klasifikasi, dikasih budget. Oh, untuk beli makan sekian, agak lumayan ngelola duit. Oh bisa. Waktu itu nggak kepikiran apa-apa kan, seneng aja gitu, karena at the end of the month itu pasti habis regardless gitu kan. Ya udah aman karena istilahnya masih dikasih duit. Ada budget pacaran? Ada, pasti ada dong. Iya. Cuman itu dadakan gitu kan. Nah jalan-jalan mulai kerja, makin mandiri dong ketika gitu. Kondisi yang sama, tapi kok nggak bisa beli segala macam ya, pusing gitu. Kawin segala macam, oke, nyatet udah, nyisihin udah, tapi kok masih kurang terus ya. Ternyata kalau dibelajarin lagi gitu, apa tuh kan atas pengeluaran besar kita bisa tahu, apalagi setelah saya menikah segala macam. Jujur biaya anak itu mahal. Dan itu istilahnya bisa diukur
gitu kan. Saya mulai dari situ, tiba-tiba dari biaya yang lahirin aja nggak kepikiran pas kawin, gede banget gitu kan. Itu dicicil teman caranya, sekolahin anak itu juga kayak gitu. Ternyata pelajarannya apa dari situ, ngalamin lagi, nggak pernah baca kan, ngalamin itu namanya apa, dicicil. Jadi uang sekolah itu saya cicil, karena tiba-tiba di sekolah anak saya tuh bisa ngasih kalau dibayar setahun ada bonus 1 bulan, lumayan gitu ya. Saya saving dari sana gitu. Jadi mulai nyicil, belum belajar tiba-tiba apa, ada yang namanya inflasi. Iya. Ya kan? Ini tiba-tiba tuh makanya jadi mahal. Kok uang sekolah sama sekolah tapi harganya naik, inflasi. Mulai tuh mikir, kebetulan saya juga kerjanya di investasi, mulai belajar. Saya juga di matematik mungkin suka ngitung tapi nggak pernah ngitung time value of money gitu kan, gara-gara kerja di bank waktu itu, terus di MI juga baru diajarin time value of money, ternyata inflasi. Jadi caranya untuk ngatasin itu gimana? Ya harus investasi. Mulai nyisihin sedikit-sedikit kayak gitu. Dari situ Bapak tertarik di dunia investasi? Mulai, ya terpaksa sebenarnya. Kalau enggak, intinya cuma satu, ya nggak tahu, mungkin Cindy juga ngalamin. Ke depan itu kan selalu pengennya apa? Kalau bisa, itu purchasing power kita kan semakin tinggi, bukan semakin turun gitu kan. Jadi ini yang survival kita, tiba-tiba ya saya mulai invest. Jadi part of it itu di situ. Gara-gara time value of money juga tiba-tiba belajar apa? Bunga pinjaman. Bunga pinjaman tuh kan mahal ya. Apalagi saya orang matematik gitu ya. Ngitung gitu kayak mahal. Pelajarannya apa? Kalau di situ kalau mau murah itu jangan ngutang. Oke. Jadi pelajaran dari situ itu ngebuat saya apa, kalau mau beli itu ada dulu uangnya, jangan ngutang. Karena kalau ngutang itu kan biayanya mahal. Nah ini yang buat saya juga tiba-tiba sama keluarga juga ngajarin seperti itu. Artinya jangan kita istilahnya nyari ada dulu, habis itu nangis. Artinya orang banyak seneng pergi liburan pakai kartu kredit, tapi yang ada habis itu apa, setahun bayar utang kan. Stres lagi Pak. Capek. Gitu. Kalau saya mendingan beda titik pandang gitu. Tapi bukan berarti saya anti pinjaman. Gitu. Kalau untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif, sebisa mungkin dikurangi. Minimal. Tapi kalau untuk misalnya beli rumah gitu ya, investasi jangka panjang, saya pikir pinjaman itu satu bantuan yang bisa bantu kita in the long run, seperti itu. Itu yang saya pikir. Nah, dengan kayak gitu tuh belajar tuh banyak itu. Jadi ini yang tadi part dari belajar sendiri karena terpaksa. Tapi ya kebetulan karena di MI juga ya mulai baca kan literatur mengenai pengelolaan keuangan, terus juga belajar di marketnya sendiri, mau itu obligasi, mau itu saham, mulai banyak belajar itu ya. Pelajaran mulai banyak dipakai gitu ya untuk ya sampai sekarang. Berarti awalnya itu dari kebutuhan dan akhirnya emang perlu nih investasi ya Pak. Tapi di awal karir sendiri Bapak tuh tahu ada dunia investasi dan tertarik untuk masuk tuh gimana ceritanya Pak? Selain dari masa kecil ya, masa kecil Bapak kan kayak udah di budget terus akhirnya kebutuhan kok mahal ya, inflasi ternyata ada ya. Nah itu ngalir aja kalau saya terus terang, ngalir aja. Nggak pernah istilahnya, jujur kalau sampai sekarang apa dulu saya pernah ngimpi jadi seperti sekarang, nggak. Jalanin aja. Dan ada poin-poin di hidup tiba-tiba yang istilahnya apa, belok gitu, ngarahin. Karena dulu banget, kalau dulu cita-cita pengennya apa, jadi IT, orang komputer saya tuh. Kenapa? Karena waktu itu ngelihat temen kerja di ruang AC, semua orang nanya gimana cara buat program segala macam, wah kayaknya keren banget. Jadi setelah itu terus tiba-tiba ketemu temen, kok pakai dasi ya, gaya bener. Tanya kerjanya di bank, kerja di bank, belajar di bank segala macam. Udah gitu belajar di bank, tiba-tiba masuk ke treasury, orang beli yen, beli DM, enak juga. Terus baca buku, ada dulu tuh apa, Random Walk, Wall Street, terus ada Liar's Poker segala macam.
oh enak juga ya, bisa jual beli perusahaan, pengen juga ya. Masuk ke situ. Ya udah ikutin aja gitu. Jadi karena memang saya seneng, suka, ya akhirnya didalemin di situ. Cuman ya lihat background nggak ada hubungannya sama ekonomi, nggak ada hubungannya sama accounting. Jadi mau nggak mau ya spare time baca, banyakin baca, nanya sama orang gitu ya. Ya itu tadi yang tadi kayak saya belajar baca dari orang atau ngalamin sendiri, ya udah itu yang ngebentuk seperti sekarang ini. Nah, yang ngebentuk Bapak berarti kan dari sisi pengetahuan itu berarti sejalannya Bapak lah di karir Bapak itu sendiri ya Pak. Tapi selain skill yang Bapak punya ya di dunia investasi, itu tuh buat kayak kita-kita ya, especially Gen Z atau Gen Y yang mau masuk dunia kerja, itu tuh skill apa lagi sih selain skill yang hard skill kayak Bapak itu ya, kayak Oke. teori investasi. Ya Gitu, tapi Pak. nggak apa ya, saya sih ngalir dalam arti yang tadi dibilangin tadi, saya pikir buat waktu saya ngebayangin kalau saya dulu itu apa sih, mungkin modalnya satu apa, keingintahuan. Saya tuh bener-bener pengen belajar gitu, apapun itu. Jadi hard skill one thing, tapi ternyata ya pengalaman kerja di sini not only hard skill, tapi ternyata apa, soft skill tuh luar biasa. Jadi baik itu nanti negotiation, communication, itu something yang kita harus belajar dan kita olah. Dan atas itu jadi malu ngomong, saya juga baca buku-buku public speaking. Saya juga belajar mengenai how to negotiate, itu juga belajar gitu ya. Selain nanti pas di kerja juga ngalamin gitu, apalagi kalau kita di investment kan istilahnya lawan kita kan broker, itu kan part dari negotiation gitu kan, how to deal with them, itu kan itu something gitu, itu something yang saya pelajarin along the way seperti itu. Tapi ya semangat, tapi semangat artinya Tetap ingin tahu. Dan mungkin nggak tahu ya, kalau saya mikir dulu tuh mungkin saya lebih berani gitu, mungkin kalau orang anak muda sekarang itu apa, suka yang nyaman kan. Siapa sih orang yang nggak suka nyaman? Tapi pelajaran ternyata apa? Keluar dari comfort zone itu ngajarin kita untuk menjadi lebih baik. Itu tuh. Nah itu yang harus siap seperti itu. Cuman kan banyak mungkin teman-teman itu kan yang untuk keluar dari comfort zone susah. Ya nggak tahu, mungkin Cindy juga bisa ngalamin kalau di satu ruangan tiba-tiba ditanya siapa yang ngasih ide baru, kalau kita angkat tangan kan problemnya itu adalah, wih saya angkat tangan ini kan larinya ke kita lagi ya, ngapain, mendingan kita diam aja. Enggak, kalau saya justru nyari tantangan gitu supaya apa, saya bisa belajar, bisa lebih maju lagi, itu sih begitu. luar biasa. Enggak lah, semua orang juga bisa ya, masalahnya cuma mau atau enggak itu. Betul. Tuh, lebih mau atau tidak. Sih, betul. Setelah semua pengeluaran kita dipakai, sisanya baru diinvest. Iya. Ada sisa. Kayaknya agak susah ya kalau sekarang ya, Pak. So, Jadi ada saying di pengelolaan keuangan itu yang bilangnya apa?